Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, kita pada minggu ini atau pada pertemuan hari ini sesuai dengan RPS, pembahasan kita yaitu mengenai penulisan soal pilihan ganda atau biasa yang dikenal dengan soal objektif. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang soal subjektif. Nah, dari penjelasan ini nanti diharapkan Anda semua akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara soal objektif dan soal subjektif. Nah, untuk pertemuan pada materi yang kita bahas sekarang, nah ada beberapa pembahasan materi yang akan saya jelaskan pada slide PowerPoint ini. Ada yang pertama tentu akan diperkenalkan mengenai definisi atau apa sebenarnya maksud dengan soal objektif, kemudian jenis-jenis dari soal pilihan ganda tersebut. Kemudian kita juga akan menjelaskan mengenai plus minus atau keunggulan dan kelemahan di tes objektif, tata cara penulisan, dan juga contoh di konstruksi soal dari pilihan ganda itu sendiri. Nah, kita awali dari pengertian soal objektif. Nah, ada 4 pengertian dari soal objektif atau soal pilihan ganda ini yang saya ambil dari beberapa definisi dari ahli, sehingga saya sarikan yang tidak terdapat 4 pengertian. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan soal pilihan ganda adalah dia soal termasuk pada kategori bentuk soal tertulis yang jawabannya sudah disediakan. Nah, jadi maksudnya adalah kita memilih beberapa opsi jawaban yang tersedia, tapi dari beberapa opsi jawaban yang ada, mana dirasa yang betul, karena yang jawaban yang benar disediakan hanya satu. Nah, kemudian definisi yang kedua adalah soal pilihan ganda itu adalah dia secara konstruksi atau komposisinya dia terdiri dari atas pokok soal pertanyaan, dan kemudian ada pilihan jawaban, ada option. Pilihan jawaban itu biasanya terdiri dari 4 opsi atau 5 yang biasa disimbolkan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Nah, yang definisi yang ketiga adalah pokok soal pada pilihan ganda dia terdiri atas stimulus. Nah, ini stimulus itu adalah yang memberikan pengantar pada pokok pertanyaan. Nah, stimulusnya dapat berupa kalimat, bisa juga berupa gambar, grafik, atau pertanyaan yang tidak lengkap. Nah, itu yang mengenai definisi yang ketiga. Ini adalah definisi dan juga karakteristik dari soal objektif itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah soal objektif. Nah, dia pilihan jawabannya hanya terdiri dari satu jawaban dan opsi pengecoh, atau kita sebut dengan opsi distraktor. Jadi dari 5 opsi jawaban atau 4 opsi jawaban hanya terdapat satu kunci jawaban. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari soal objektif. Nah, setelah kita mengenai pengertian, maka yang harus kita ketahui adalah jenis-jenis dari soal pilihan ganda atau soal objektif. Nah, paling tidak terdapat 3 klasifikasi dari soal objektif itu. Ada yang benar salah, ada yang menjodohkan, dan ada pilihan ganda. Nah, saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari soal benar salah. Nah, soal benar salah itu adalah dia merupakan soal yang pernyataannya mengandung 2 kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Nah, yang kedua penjelasannya adalah salah satu fungsi dari bentuk soal benar salah adalah berguna untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Nah, biasa yang kita temukan pada soal benar dan salah itu adalah
terdapat pernyataan biasanya di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri biasanya ada pilihannya. B dengan disimbolkan B kalau benar, S adalah yang salah. Biasanya cara pengisiannya kita hanya melingkari mana yang kita anggap benar dari pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya soal menjodohkan atau matching. Nah, soal matching ini dia adalah bentuk menjodohkan. Nah, dia terdiri atas kumpulan soal, kemudian ada jawaban. Yang antara kumpulan soal dan kumpulan jawaban dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda. Nah, biasanya yang sering kita temukan di sebelah kiri itu sudah menunjukkan persoalan atau pertanyaannya. Sebelah kanan dia menunjukkan kumpulan jawaban. Nah, kita sering menemukan bentuk soal dari menjodohkan ini adalah tidak sama banyak antara jumlah pernyataan dengan jumlah jawaban. Misalnya jumlah pernyataannya ada 10, jawabannya bisa jadi ada 15. Nah, jadi yang 5 itu yang kita sebut tadi dengan opsi pengecoh. Nah, selain soal menjodohkan, ada juga nanti soal pilihan ganda. Ini yang jamak atau yang umum kita temukan, soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda itu adalah dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks, berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, soal pilihan ganda ini yang paling banyak digunakan di sekolah-sekolah. Biasanya ada pertanyaannya, kemudian ada opsi jawaban yang disimbolkan dengan huruf A sampai E jika opsi jawabannya 5. Nah, itu adalah soal pilihan ganda. Nah, ini adalah jenis-jenis dari soal pilihan ganda tersebut atau soal objektif. Nah, ada 3 jenis soal, benar salah, menjodohkan, dan ada pilihan ganda. Nah, kemudian kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan tes objektif. Nah, sama dengan soal esai subjektif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada bentuk soal apapun yang sempurna. Pasti dia memiliki kelebihan dan kelemahannya. Untuk soal objektif, nah kelebihannya adalah dia bisa mengukur berbagai jenjang kognitif. Kalau soal two hots. Nah, kemudian yang kedua, dengan menggunakan soal objektif, kita akan dimudahkan dengan cara penskorannya akan lebih cepat karena dia jawabannya sudah ada, sehingga kita mudah melakukan penghitungan atau penskoran. Kemudian dia sangat tepat untuk ujian yang pastinya sangat banyak atau yang sifatnya massal. Nah, kelebihannya ini adalah yang sangat penting untuk diketahui. Dengan menggunakan soal objektif, maka materi yang diujikan itu akan direpresentasikan pada lembar jawaban yang kita ujikan. Nah, karena dalam menggunakan soal objektif itu biasanya soal yang dibuat itu banyak. Dengan banyaknya soal tersebut, maka dirasa cukup merepresentasikan materi yang sudah kita ajarkan. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Nah, minus dari penggunaan soal objektif karena soalnya banyak, maka waktu pembuatannya relatif lama untuk menulis soal tersebut. Nah, kemudian untuk membuat opsi pengecohnya cukup sulit. Kemudian terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban, sehingga disinilah ada peluang tebak-tebakan. Nah, jika misalnya peserta didik agak kesulitan, biasanya dia akan menerka saja mana jawaban yang benar. Nah, itu dalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari soal objektif. Nah, kemudian bagaimana dengan kaidah penulisan soal objektif? Nah, ada 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akan menulis soal objektif. Ada aspek materi yang harus kita perhatikan, aspek konstruksi, susunannya, kemudian aspek bahasa. Nah, kita mulai dari aspek materi. Nah, pada aspek materi yang harus kita perhatikan adalah
soal harus sesuai dengan indikator. Nah, karena indikator ini adalah sebuah tanda pencapaian tujuan pembelajaran, maka soal yang kita buat harus sesuai dengan indikator. Nah, untuk menyesuaikan soal dengan indikator ini, maka kita memerlukan kisi-kisi soal. Nah, ini akan ada pada pembahasan berikutnya. Kita akan membuat bagaimana soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Maksudnya adalah opsi jawabannya harus memiliki kesamaan. Nah, kalau dia jauh berbeda, maka itu akan mudah peserta didik menjawab soal jawabannya, karena dia akan, misalnya kita menanyakan tentang unggas, maka tentu opsi jawabannya berkaitan dengan burung. Tidak mungkin kita bicara tentang unggas, opsi jawabannya tentang hewan melata. Nah, itu yang dimaksud dengan homogen. Kemudian, nah, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Nah, tidak mungkin jawaban dalam 5 opsi jawaban terdapat 2 jawaban yang benar. Nah, maka yang diharuskan adalah terdapat satu jawaban yang benar. Nah, kemudian pada aspek konstruksi. Nah, ketika kita membuat soal, nah, pokok soal atau pokok pernyataannya harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, kemudian yang kedua, rumusan pokok soal dan pilih jawaban harus merupakan pernyataan diperlukan saja. Nah, kemudian ketika kita membuat soal, hindari membuat pernyataan yang memudahkan siswa untuk menjawab soal dengan mudah atau mengarahkan dia menuju jawaban yang benar. Nah, yang keempat adalah jangan sampai soal mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi tidak, misalnya pada soal opsi A kalimatnya panjang, kemudian B pendek. Nah, itu kelihatan sangat perbedaannya sangat signifikan, sehingga sebisa mungkin dibuat panjang rumusan jawabannya adalah relatif sama. Nah, kemudian yang lain, konstruksi yang lain adalah semua pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau benar. Nah, hindari kandungan pernyataan pilihan jawaban seperti ini. Nah, kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka. Nah, jika kita menggunakan opsi jawaban ada berbentuk angka, maka kita harus menyusunnya dari urutan terkecil sampai urutan tertinggi berdasarkan kronologisnya, susunan yang seharusnya. Itu dari aspek konstruksi. Nah, masuk pada aspek kebahasaan. Nah, ini sangat penting. Nah, ketika kita membuat soal, nah, setiap soal harus tentu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kita harus membuat soal itu yang komunikatif agar mampu merangsang peserta didik dan menumbuhkan rasa ingin tahunya, sehingga terhindarkan dia dari asal memilih jawaban. Nah, yang ketiga, setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan suatu kesatuan pengertian. Nah, ini adalah kemudian ini contoh dari konstruksi soal. Nah, ini contohnya. Ini yang pokok soal ini adalah keseluruhan dari kalimat pernyataan ini. Ini disebut dengan pokok soal. Nah, mana yang disebut dengan stimulus? Inilah stimulus. Stimulus adalah yang menjadi penghantar soal, kalimat menghantarkan tujuan dari pertanyaannya. Nah, ini adalah stimulus. Nah, ini yang disebut dengan opsi. Pilihan jawaban ini kita sebut dengan opsi. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan. Ini adalah stimulus yang menghantarkan ke pertanyaan. Jadi harus ada stimulus, harus ada pertanyaannya yang
warna kuning ini adalah kunci jawaban. Nah, ini yang disebut dengan opsi pengecoh jawaban yang salah. A, C, D, E ini adalah opsi pengecoh. Inilah bentuk salah satu contoh konstruksi soal. Dia harus ada pokok soal, harus ada stimulusnya, harus ada pertanyaan, opsi jawaban, ada kunci jawaban, dan ada pengecoh. Nah, inilah konstruksi soal, di mana ketika kita membuat soal pilihan ganda, nah semua unsur-unsur ini harus ada, mulai dari pokok soal, opsi, pengecoh, kunci jawaban, pertanyaan, dan stimulus, dia harus ada. Ya, nah jadi itulah pengantar mengenai soal objektif. Nah, semoga ini bermanfaat dan berguna nantinya ketika akan merancang soal objektif. Kita akhiri, terima kasih, tetap semangat melaksanakan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.